Di sebuah desa bernama Pangkur, hiduplah sepasang suami istri, Gendok dan Gajah Para. Suatu hari Gendok hendak mengirim makanan untuk suaminya yang berada di ladang. Di tengah perjalanan, Gendok bertemu Dewa Brahma. Pertemuan itu menyebabkan Gendok hamil dan Dewa Brahma melarang Gendok berhubungan intim dengan suaminya sampai bayi dalam kandungannya lahir. Namun larangan tersebut nampaknya dilanggar. Mereka kemudian bercerai. Gajah Para kembali ke Campara, desa asalnya, dan meninggal 5 hari setelahnya. Akhirnya Gendok melahirkan bayi laki-laki. Karena malu, bayi itu kemudian dibuang di kuburan. Seorang pencuri bernama Lembong menemukan bayi yang memancarkan sinar di kuburan, lalu membawanya pulang dijadikan sebagai anak pungut. Gendok mendatangi Lembong dan menceritakan asal-usul bayi itu atas kekuasaan Dewa Brahma. Kemudian anak itu diberi nama Kenaro. Kenaro tumbuh menjadi anak yang nakal, suka berjudi, hingga bapak angkatnya mengusirnya karena perilaku buruknya. Kemudian Kenaro diambil anak angkat Bangu Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman. Bangu Samparan menganggap Kenaro membawa keberuntungan baginya saat berjudi. Karena tidak cocok dengan anak-anak Bangu Samparan, Kenaro pun pergi dari rumah Bangu Samparan dan bertemu dengan Tita, anak seorang kepala desa Siganggeng. Keduanya lantas mondok dan belajar bersama pada Janggan. Kenakalan Kenaro mulai terlihat saat dia menghabiskan buah jambu milik Janggan. Janggan marah dan menghukum Kenaro tidur di luar rumah di atas tumpukan ilalang. Janggan terkejut melihat tubuh Kenaro bersinar, yang membuatnya semakin menyayangi Kenaro. Kenakalan Kenaro semakin menjadi-jadi. Bersama Tita, mereka berdua selalu membuat kerusuhan, merampok pedagang, bahkan memperkosa para gadis penyadap di desa Kapundungan. Akibatnya Kenaro menjadi buronan pemerintah karena dianggap mengganggu keamanan wilayah Tumapel yang saat itu masih bawahan Kerajaan Daha Kediri. Dalam pelariannya, Kenaro berguru pada Empu Palot Turyan Tapada dan diutus mengambil emas pada kepala desa Kabalon. Lagi-lagi terjadi kerusuhan karena salah paham. Kenaro dikejar warga desa Kabalon karena menikam salah satu warga setempat. Namun suara dari langit menghentikan kejaran warga tersebut. "Jangan kau bunuh anak itu. Dia adalah putraku. Belum selesai tugasnya di dunia." Karena berstatus sebagai buronan kerajaan, Kenaro berpindah-pindah persembunyian dari desa ke desa hingga ke Gunung Lejar. Di Gunung Lejar, Kenaro mendengar keputusan para dewa bahwa dia ditakdirkan akan menjadi raja yang akan menguasai tanah Jawa. Pada suatu hari, Dewa Brahma mengutus Brahmana Logawi dari India untuk mencari Kenaro di Pulau Jawa.
Pergilah Logawi ke tanah Jawa dengan 3 helai daun kakatang. Setelah bertemu, Logawi membawa Kenarok menghadap Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung, untuk mengabdi. Namun Kenarok terpikat kecantikan Kendedes, istri Tunggul Ametung. Betis hingga paha Kendedes tersingkap saat turun dari kereta. Kenarok melihat aura yang luar biasa terpancar dari Kendedes yang membuat niat jahatnya timbul, ingin merebut Kendedes dari tangan Tunggul Ametung. Namun niat jahatnya tersebut tidak direstui Logawi. Maka pergilah Kenarok menemui Bangu Samparan, mantan bapak angkatnya, untuk mencari dukungan. Atas nasihat Bangu Samparan, Kenarok menemui pembuat keris bernama Empu Gandring di Lulumbang dan memesan keris untuk membunuh Tunggul Ametung. Beberapa bulan kemudian, Kenarok kembali menemui Empu Gandring untuk mengambil keris yang dipesannya. Kenarok marah karena keris pesanannya belum jadi dan merebut senjata setengah jadi tersebut dari tangan Empu Gandring dan menikamnya hingga tewas. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Empu Gandring bersumpah kelak anak turun Kenarok akan tewas oleh keris itu. "Hei Arok, kamu dan anak cucumu sampai 7 turunan akan mati karena keris itu juga." Kenarok kembali ke Tumapel dan melancarkan aksinya membunuh Tunggul Ametung dan merebut Kendedes untuk diperistrinya. Tunggul Ametung tewas oleh Kenarok dengan keris menancap di dada saat dirinya tertidur nyenyak di kamar pribadinya. Kematian Tunggul Ametung menggemparkan Tumapel. Namun abdi kinasih Tunggul Ametung, Kebu Ijo, menjadi kambing hitam atas tewasnya Tunggul Ametung. Kebu Ijo lantas dikeroyok hingga tewas oleh sanak saudara Tunggul Ametung. Kebu Ijo tewas ditusuk keris Empu Gandring. Kenarok berhasil menjadi Akuwu di Tumapel dan memperistri Kendedes yang saat itu tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Kelak, anak itu bernama Anusapati yang akan membunuh Kenarok. Kenarok mentasbihkan dirinya menjadi Raja Tumapel dengan gelar Abhiseka Rajasa Sang Awurwa Bumi dan melakukan pemberontakan pada kerajaan Daha Kediri. Seiring berjalannya waktu, Tumapel lebih dikenal dengan nama Singasari yang sebelumnya merupakan nama ibu kota kerajaan. Demikianlah perjalanan hidup Kenarok penuh dengan liku-liku, dimulai dari masa kecilnya yang nakal hingga pengangkatannya sebagai Raja Tumapel. Keberhasilan dan pemberontakan Kenarok membentuk Singasari menjadi sebuah kerajaan yang berpengaruh, meskipun bayang-bayang sumpah dari Empu Gandring akan mempengaruhi keturunannya hingga 7 turunan. Hingga akhirnya Singasari runtuh oleh pemberontakan Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang, dan kemudian berhasil dikalahkan Sang Rama Wijaya yang bersekutu dengan tentara Mongol, menjadi awal berdirinya Majapahit. Agis Cyber melaporkan.